Bukan di sini, di Klinik Fertilitas Indonesia saya. Oke, cek Mas Danang yang sudah join. Apakah suara saya terdengar jelas? Oke, teman-teman semua, selamat datang kembali lagi bersama saya Ujang Sunandar dalam acara Ngopi Sore Ngobrol Pintar Soal Reproduksi. Oke, suara saya tes terlebih dahulu sebelum kita undang narasumber kita pada hari ini. Apakah sudah oke suara saya, teman-teman yang sudah join? Mas Danang mungkin bisa memberikan testimoni. Oke, teman-teman yang baru datang, selamat bergabung di acaranya Klinik Fertilitas Indonesia, Ngopi Sore, Ngobrol Pintar Soal Reproduksi. Hari ini kita akan ngobrol lagi, melanjutkan perbincangan kita yang kemarin, dan kita tentunya selalu setiap minggunya akan mengundang narasumber yang akan berdiskusi bersama kita. Nah, hari ini kita alhamdulillah sudah mengonfirmasi salah satu dokter Klinik Fertilitas Indonesia dari Rumah Sakit Al Irsyad Surabaya untuk bisa bergabung, bisa memberikan pencerahan dan juga bisa berdiskusi secara langsung dengan kita semua. Oke, terima kasih Mas Danang. Insya Allah kita setelah ini kita akan undang Dr. Arifandi, SPOG, spesialis kandungan. Beliau yang akan memberikan materi, akan memberikan pencerahan kepada kita semua terkait dengan infertilitas dan juga cara penanggulangannya dan cara penanganannya. Oke, langsung saja teman-teman semua. Tak lupa saya kasih tahu dulu buat teman-teman semua yang punya saudara, punya tetangga, punya kerabat, punya teman yang mungkin sedang merencanakan kehamilan atau ada permasalahan atau ada kesulitan dalam program kehamilan, teman-teman semua silahkan untuk memberitahu supaya hari ini kita diskusikan bersama-sama. Oke teman-teman, selamat datang dalam acara Ngopi Sore, Ngobrol Pintar Soal Reproduksi. Kita undang dulu Rumah Sakit Al Irsyad Surabaya. Sorry. Kita undang untuk bergabung. Mohon berkenan menunggu sebentar. Teman-teman yang punya pertanyaan, seperti biasa, jangan lupa nanti untuk menuliskan di kolom komentar. Nanti pertanyaan-pertanyaan itu akan saya bacakan dan coba kita tanyakan kepada narasumber kita pada hari ini. Kita sudah mengirimkan undangan ke Rumah Sakit Al Irsyad Surabaya. Oke teman-teman semua, selamat datang yang baru datang. Teman-teman sekarang sedang menyaksikan Ngopi Sore, Ngobrol Pintar Soal Reproduksi, salah satu acara Klinik Fertilitas Indonesia yang membahas seputar infertilitas dan juga cara penanganannya. Hari ini kita akan ditemani, buat teman-teman yang baru gabung, hari ini kita akan ditemani oleh narasumber kita, salah satu dokter Objin, yang berasal dari Rumah Sakit Al Irsyad Surabaya, salah satu klinik fertilitas Indonesia. Hari ini insya Allah kita akan ngobrol seputar reproduksi, seputar infertilitas, dan seputar penanganannya. Ini sudah saya kirimkan undangannya, tapi belum ada join. Coba Mas Suci sebentar. Rumah Sakit Al Irsyadnya sudah saya kirim. Sebentar ya, teman-teman semua, kita coba untuk menghubungi Rumah Sakit Al Irsyad. Teman-teman, selamat bergabung di Ngopi Sore,
lanjutan dari obrolan kita yang kemarin, ngobrol pintar soal reproduksi. Dan hari ini kita akan ngobrol lagi seputar dengan infertilitas, seputar dengan reproduksi, yang akan ditemani oleh Dr. Objin dari Rumah Sakit Al Irsyad Surabaya. Beliau adalah Dr. Arifandi Pambudi, SPOG. Kita sedang mencoba untuk mengonfirmasi. Oke, teman-teman semua, mohon untuk bisa bersabar. Ini sebelum kita nunggu, sambil kita nunggu, kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait dengan Klinik Fertilitas Indonesia, bolehlah kita ngobrol-ngobrol sebentar ya. Jadi Klinik Fertilitas Indonesia adalah salah satu partner atau salah satu layanan atau salah satu tempat juga lah yang bisa mendampingi teman-teman dalam menjalankan program kehamilan. Teman-teman semua, kami Klinik Fertilitas Indonesia sudah tersebar di hampir seluruh Indonesia. Kami ada sekitar 108 klinik fertilitas Indonesia di seluruh Indonesia. Teman-teman untuk lebih jelasnya di mana aja letak posisi Klinik Fertilitas Indonesia, silakan bisa memeriksa story dari Klinik Fertilitas Indonesia yang di sana akan disebutkan di mana saja lokasi Klinik Fertilitas Indonesia. Kita sambil menunggu Dr. Arifandi bisa bergabung bersama kita semua. Teman-teman mohon bersabar. Yang sudah join jangan dulu meninggalkan live Instagram ya, karena kita baru mulai nih, baru mulai. Kita masih menunggu narasumber kita untuk dapat bergabung bersama kita semua. Terima kasih teman-teman yang sudah join bersama live Instagram Klinik Fertilitas Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Hari ini kita akan live bersama dengan Rumah Sakit Al Irsyad Surabaya yang akan membicarakan seputar fertilitas dan penanganannya. Nanti teman-teman semua boleh bertanya, boleh curhat juga boleh. Nanti yang beruntung mungkin akan kita bacakan pertanyaannya. Al Irsyad sudah bergabung, kita coba untuk undang kembali. Oke, sudah ada. Kita terima teman-teman semua. Rumah Sakit Al Irsyad Surabaya sudah bergabung, teman-teman. Kita menunggu narasumber kita. Dokter, selamat sore, Dok. Selamat sore, ya. Oke, teman-teman semua, ini Dok, saya mau menginformasikan dulu ke teman-teman semua bahwa teman-teman semua sekarang kita sedang ada di acaranya Ngopi Sore. Ngopi Sore adalah ngobrol pintar soal reproduksi yang kita hadir setiap minggu, Dok. Dan hari ini teman-teman semua yang sedang menyaksikan, hari ini kita akan ditemani oleh salah satu expert di bidang Objin, yaitu Dr. Arifandi. Teman-teman semua nih, terima kasih dokter, ini kebahagiaan bagi kita semua. Jadi kalau saya ketikkan nama Dr. Arifandi di Google atau di YouTube, itu ada puluhan yang bisa muncul dok videonya, dan hari ini kita berkesempatan untuk berdiskusi langsung. Terima kasih ya dok. Ya, oke. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Teman-teman, mudah-mudahan ini bisa kita manfaatkan untuk berdiskusi, untuk mungkin teman-teman nanti ada yang curhat, nanti akan dijawab oleh ahlinya, supaya nanti tidak mendapatkan informasi yang simpang siur. Dokter, sudah siap ya dok? Ya, oke, saya siap. Nah, saya buka masker aja deh sini. Biar lebih enak aja deh ngobrolnya aja. Ya, masih bisa distancing kok ini mas. Ya, oke. Iya, betul dok. Baik teman-teman semua, sekali lagi saya ingatkan sebelum kita mulai, teman-teman kalau ada pertanyaan, ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, nanti boleh teman-teman tulis di kolom komentar, dan nanti yang beruntung atau yang umum ditanyakan akan kita coba bacakan dan akan kita tanyakan kepada narasumber kita pada pagi hari ini, pada sore hari ini.
Baik dok, mungkin kita mulai aja dok. Kita sudah menghimpun beberapa pertanyaan yang mungkin sudah masuk ke Instagramnya Klinik Fertilitas Indonesia dok. Dan kita mulai dari pertanyaan yang umum nih dok yang ingin ditanyakan. Dokter mohon berkenan untuk menceritakan dok, apa saja sih dok tanda-tanda kesuburan, baik pada pria maupun wanita. Mohon dijelaskan dokter. Ya, baik. Sebelumnya saya sapa dulu. Terima kasih kesempatannya dari Klinik Infertilitas Morula. Ya. Kemudian selamat bergabung juga bagi semua audiens dari IG Live pada sore hari ini ya. Dalam topik kopi santai, bincang-bincang tentang infertilitas. Ya. Jadi perlu diketahui dulu bahwa per definisi infertilitas itu adalah adanya suatu hambatan pada pasangan untuk mendapatkan momongan selama kurang lebih selama 1 tahun ya, dengan hubungan teratur paling nggak seminggu antara 2 sampai 3 kali tanpa kontrasepsi ya. Jadi batasannya di situ. Jadi selama 1 tahun hubungan tanpa kontrasepsi secara teratur masih belum juga dapat momongan. Dan kita bagi menjadi infertilitas itu ada yang primer, sekunder, dan idiopatik atau yang tidak diketahui. Untuk yang primer itu sejak awal menikah sampai dengan 1 tahun ataupun 1 tahun lebih masih belum dapatkan momongan. Ya. Kemudian untuk yang sekunder yang dulu sudah pernah mendapatkan momongan atau terjadi kegagalan dalam mempertahankan kehamilannya, jadi pada usia kehamilan misalnya pada 2 bulan, 3 bulan atau tidak sampai pada kehamilan cukup bulan, ya. Nah itu juga termasuk kemudian untuk ingin mendapatkan momongan lagi kemudian jadi terhambat. Atau yang ketiga adalah tidak diketahui atau idiopatik, infertilitas idiopatik. Jadi pada kedua pasangan tersebut setelah kita lakukan pemeriksaan semua normal semuanya, baik pada pria maupun wanita, tapi sulit atau mungkin masih ada hambatan untuk mendapatkan momongannya. Nah itu jadi per definisinya dari di situ dan pembagiannya itu di situ. Nah mengenai faktor-faktor apa saja, saya rasa mungkin karena ini terkait dengan infertilitas, maka ada 2 faktor, yaitu faktor pria dan faktor wanita. Nah, mungkin di sini yang perlu saya tekankan bahwa ternyata faktor pria itu memegang peranan cukup besar, kurang lebih sekitar antara 40 sampai 50% penyebab dari infertilitas. Baik. Karena sampai dengan sekarang masih banyak yang wanitanya dulu yang memeriksakan, sedangkan prianya masih belakang-belakangan atau bagaimana itu begitu. Jadi ternyata 40 sampai 50% itu adalah pria juga berpengaruh pada kontribusi pada infertilitas. Nah, pada faktor pria yang paling banyak berpengaruh adalah faktor sperma. Ya. Jadi faktor sperma. Memang kalaupun pembagiannya cukup banyak ya pada pria ya. Itu misalnya adanya kelainan bawaan juga bisa. Kemudian itu jadi hal-hal yang menyebabkan gangguan pada sperma, baik itu kualitas ataupun kuantitasnya. Itu yang pertama itu misalnya adanya kelainan bawaan, kemudian adanya tumor pada testis, kemudian gangguan metabolik, kemudian kelainan imun, ya itu juga banyak bisa berpengaruh pada kualitas daripada sperma. Juga adanya sumbatan atau obstruksi pada saluran sperma itu juga bisa berpengaruh. Nah, yang kedua adalah pada faktor wanita. Faktor wanita yang paling banyak, sebenarnya kalau diurai cukup banyak ya. Pada wanita itu dimulai dari mulut rahim, ya, adanya gangguan pada mulut rahim. Kemudian pada rahim sendiri itu misalnya adanya suatu benjolan, yaitu adanya tumor, baik itu miom ya ataupun polip, itu juga bisa mengganggu pertemuan antara sel telur dengan sperma ya. Kemudian pada saluran telur ini juga paling banyak adanya buntu atau sumbatan pada saluran telurnya ya. Biasanya disebabkan oleh karena faktor infeksi paling banyak. Saluran telurnya menjadi meradang dan akhirnya terbuntu di situ. Kemudian yang keempat yaitu faktor dari
indung telurnya. Kondom indung telur ini paling banyak juga mendapat posisi untuk menjadi penyebab daripada infertilitas, terutama yaitu faktor yang terkait pada pertumbuhan pada sel telur. Di samping itu juga dari faktor indung telur misalnya adanya tumor, kista, kemudian endometriosis, endometrioma, ya, itu juga bisa berpengaruh. Dan yang terakhir adalah mungkin faktor sentral. Faktor sentral ini yaitu dari otak. Kita tahu bahwa di otak juga memproduksi hormon yang berfungsi untuk mengatur pertumbuhan sel telur, juga mengatur dari siklus menstruasi juga. Apabila ini terganggu, nah, ini juga berpengaruh pada infertilitas. Di samping itu juga faktor metabolik, misalnya adanya penyakit jantung, diabetes, kemudian penyakit tiroid, dan lain sebagainya juga berpengaruh. Ya, ini tuh. Sama terakhir lifestyle. Lifestyle sekarang yang lagi tren ini lagi banyak ini ya, lifestyle ya. Dok, berarti tadi ada baik. Untuk infertilitas ini berarti tadi kan dokter sudah sampaikan ini ada 3 kategori ya dok ya. Ada yang sekunder, primer, dan juga yang idiopatik tadi. Kalau yang yang primer ini dok, yang primer ini apakah memang bawaan sejak lahir atau memang seperti apa dok penjelasannya dok? Ya, kalau yang pada primer itu apabila memang berpengaruh kepada siklus menstruasinya, nah ini baru bisa kita kategorikan pada adanya kelainan bawaan. Biasanya jarang ya, ini yang tidak terlalu banyak, tapi ada saja seperti itu. Nah, kalau yang kelainannya pada kelainan primer, ya memang sejak awal nikah dia masih belum memiliki keturunan. Nah, kemudian kita lakukan keluhan, umumnya adanya keluhan, misalnya tidak menstruasi, adanya gangguan menstruasi. Nah, gangguan menstruasinya cukup panjang ya, apalagi memang sejak awal pubertas itu sudah adanya gangguan pada menstruasi atau bahkan tidak menstruasi sama sekali. Nah, ini kita mesti curiga adanya suatu kelainan bawaan. Kelainan bawaan ini bisa saja adanya kelainan dari bentuk rahim atau rahimnya mungkin tidak terbentuk di situ. Ya. Kemudian bisa juga adanya kelainan pada indung telurnya juga bisa terjadi di situ. Paling banyak itu kelainan yang terjadi pada kelainan rahim atau juga kelainan pada profil tubuhnya. Kelainan profil tubuh misalnya adanya kelainan-kelainan kelainan kromosom ya. Ya, kelainan kromosom itu pasti akan berpengaruh pada struktur tubuhnya dan otomatis juga akan berpengaruh pada sistem hormonnya juga. Oke. Berarti ada banyak penyebabnya juga ya dok ya yang pada akhirnya ada banyak penyebabnya. Pada infertilitas itu ya. Dok, tadi dokter sedikit menyebutkan ada lifestyle ya dok ya. Lifestyle yang mungkin berpengaruh terhadap kasus infertilitas ini. Lifestyle yang seperti apa dok yang kira-kira bisa menyebabkan atau mempengaruhi kondisi dari fertilitas pria ataupun istri? Begitu dok. Ya, baik. Jadi kalau kita berbicara pada faktor resiko terjadinya infertilitas, itu salah satunya yang sekarang lagi tren itu lifestyle. Lifestyle itu apa saja? Ya, bisa ada yang berpengaruh pada pria dan juga pada wanita. Ya. Pada pria, misalnya saja alkohol, konsumsi alkohol yang berlebihan. Ya, kemudian merokok juga itu juga bisa berpengaruh, terutama pada alkohol itu ataupun rokok itu bisa berpengaruh pada kualitas dan morfologi. Morfologi itu bentuk daripada sperma itu sendiri, sehingga kemampuannya dia untuk membuahi menjadi menurun. Ya. Kemudian faktor pekerjaan juga bisa berpengaruh. Stres, meskipun masih kontroversi, tetapi juga banyak menimbulkan dari faktor infertilitas. Demikian juga pada wanita, ya. Pada wanita itu juga alkohol juga berpengaruh pada kualitas dan fungsi dari sel telurnya, kemudian merokok, kemudian pola gaya hidup. Nah, ini yang paling banyak dari saat ini yang kasus infertilitas adalah terkait dengan faktor nutrisi atau masalah berat badan. Ya. Baik itu berat badan, ya, baik itu berat badan yang, ya, mohon maaf, baik itu berat badan yang berlebih ataupun berat badan yang di bawah. Ya, buat berat badan yang kurang maksudnya. Ya.
kita pakai patokan pada BMI atau Body Mass Index itu ya. Jadi bila BMI-nya lebih dari 29 itu ya, jadi nanti kita ngukurnya dari rumus dari berat badan dibanding berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Nah, itu nanti kita masukkan ke dalam ada kayak semacam kategorinya nanti di situ, ringan, sedang, dan berat. Kalau yang lebih dari 29 atau 30 itu masuk dalam kategori yang obesitas. Nah, pada yang obesitas ini sekarang yang paling banyak menimbulkan faktor infertilitas. Kenyataan ini pengalaman pribadi di lapangan ya, paling banyak terpengaruh pada itu. Meskipun juga berat badan yang underweight pun juga bisa banyak berpengaruh. Oh iya, iya. Itu mungkin itu ya yang berpengaruh yang paling banyak berpengaruh terhadap Tadi lifestyle ya. berat badan juga kadang-kadang berat badan terlalu berlebih juga berpengaruh, bisa berpengaruh ya dok. Kemudian tadi yang terlalu Ya, paling banyak di situ ya. terlalu kurus gitu ya juga berpengaruh ya dok ya. Ya, kalau pada seorang wanita yang hubungannya dengan berat badan itu biasanya keluhannya paling banyak adalah gangguan pada siklus menstruasinya. Bisa menstruasinya itu pendek atau kurang dari 3 hari, ataupun juga menstruasinya bisa juga memanjang lebih dari 8 hari. Ya. Jadi siklus menstruasinya bisa terganggu. Kemudian yang kedua itu pada kondisi-kondisi tertentu bisa jadi adanya keluhan tumbuh bulu yang berlebihan, yang misalnya pada tangan, ya tangan, kemudian di bagian punggung, perut ataupun kaki. Nah itu merupakan salah satu tanda-tanda adanya adanya tanda-tanda infertilitas ya di situ yang berpengaruh. Ya. Baik dok. Dok, tadi saya sedikit penasaran nih dok, yang merokok dapat juga menjadi salah satu faktor penyebab infertilitas ya dok ya. Misalkan kalau bukan perokok aktif dok, misalkan dia dapat paparan rokok, misalnya sebutlah perokok pasif ya dok ya, dia dapat paparan dari lingkungan, itu apakah juga berpengaruh dok? Walaupun dia bukan perokok aktif gitu. Iya, sebenarnya bukan tidak hanya pada rokok aja ya, tapi paparan kimia itu juga termasuk salah satu faktor penyebab infertilitas. Cuman kita tidak bisa mengukur seberapa banyak paparannya dan seberapa sering paparannya. Itu juga akan berpengaruh di situ. Mungkin kalau sekali tidak pengaruh, tapi kalau semuanya terus-terusan misalnya dalam suatu ruangan hampir tiap hari, kemudian seorang wanita itu ada di situ ataupun seorang pria, bisa saja berpengaruh. Ya. Kemudian faktor pekerjaan yang pengaruhnya lagi dengan bahan-bahan kimia. Misalnya saja dia bekerja pada pabrik yang memproduksi bahan-bahan kimia-kimia tertentu, misalnya produksi bahan-bahan kayak semacam oktan dan sebagainya, itu juga bisa berpengaruh dalam jangka waktu yang cukup lama ya. Sinar X bekerja pada seorang asisten radiolog atau itu juga bisa berpengaruh juga di situ. Meskipun tidak semuanya ya, tidak semuanya paparan-paparan itu berpengaruh, tetapi itu menjadi salah satu faktor risiko. Ya. Baik dok. Tadi dok, kalau misalkan kita berbicara tentang orang-orang yang mungkin bekerja dengan faktor risiko tadi ya dok ya, kalau saran dari dokter sendiri, apakah ketika mereka akan menjalankan program kehamilan, apakah harus ya berhenti dari pekerjaannya gitu dok, ataukah mungkin ada rentang waktu tertentu yang dia bisa istirahat gitu? Kira-kira gimana dok? Iya, baik. Jadi kalau berbicara pada pemeriksaan ya, apapun faktor resikonya itu ya, yang pertama kita harus melakukan anamnesa. Anamnesa itu dengan melakukan pertanyaan pada kedua pasangan tersebut, kira-kira adakah hal-hal yang berpengaruh atau faktor resiko apa saja yang berpengaruh pada kedua pasangan tersebut yang harus kita lakukan terapi itu di situ ya, baik itu nanti dari faktor usia, kemudian ini terutama penting ya faktor usia ini ya, jadi tidak hanya paparan saja, tapi faktor usia ini yang nomor satu paling banyak berperan terutama pada wanita, karena dengan bertambahnya usia
maka kualitas dan jumlah daripada sel telur ini makin lama makin menurun. Ini adalah faktor-faktor alaminya di situ. Jadi ya istilahnya kejar-kejaran ya, kejar-kejarannya dengan program dengan faktor usia itu di situ. Ya. Jadi faktor usia itu sangat berpengaruh. Kemudian di samping itu juga kita juga melihat faktor-faktor resiko yang lainnya. Nah, dari setelah melakukan beberapa kali pertanyaan di situ, maka kita lakukan pemeriksaan. Pemeriksaan di sini baru kita dapatkan buktinya. Pada seorang pria, paling banyak kita lakukan pemeriksaan adalah pemeriksaan sperma analisa. Pada pemeriksaan sperma itu kita bisa melihat bagaimana jumlah daripada spermanya, ya, konsentrasinya berapa, kemudian motilitas itu pergerakan daripada sperma itu sendiri, kemudian morfologinya, morfologi itu bagaimana bentuk daripada sperma itu, apakah memang ada gangguan pada ekor, apakah ada gangguan pada kepala, sehingga dia kemampuan untuk menembus daripada sel telur menjadi terganggu. Nah, dari situ kita bisa dapatkan kesimpulan pada seorang pria. Sedangkan pada wanita, ya terutama kita yang paling yang menjadi pertimbangan utama adalah faktor usia. Usia, kemudian faktor resiko yang lain. Apakah memang ada bagaimana dengan tensi, bagaimana dengan kondisi kadar gula, apakah ada riwayat, penyakit diabetes, kemudian tiroid, dan lain sebagainya itu kita lakukan, kita kupas kira-kira apa saja faktornya yang berpengaruh. Termasuk infeksi. Infeksi itu juga kita lakukan pemeriksaan. Jangan sampai kita melakukan saat melakukan walk-up infertility itu ternyata kita tidak periksa infeksi, ternyata jadi ada infeksi lah. Itu juga harus perlu kita ini juga. Dan juga pada seorang wanita paling banyak adalah kita lakukan untuk masalah yang terkait dengan nutrisi, terutama ya maaf dengan berat badan itu juga bisa kita eksplor juga di situ, karena keluhan-keluhannya mesti tidak hanya terkait dengan infertilitas saja, umumnya bersamaan juga dengan adanya gangguan pada siklus haid. Oh iya, Dok, saya juga sedikit penasaran dok tadi terkait dengan usia ya dok ya. Tadi kan dokter sampaikan bahwa memang pada istri itu usia sangat berpengaruh ya dok ya. Nah, kalau menurut dokter sendiri atau biasanya dok yang usia ideal untuk memulai atau menjalani program kehamilan itu ada batasannya nggak dok? Ada usia berapanya gitu misalkan? Ya, baik. Jadi kalau kita bicara masalah usia, itu biasanya terkait dengan yang namanya fekunditas. Fekunditas itu adalah kemampuan seorang wanita untuk hamil, ya. Jadi ini sudah ada penelitiannya, ya. Jadi seorang wanita itu sangat terkait sekali dengan faktor usia. Jadi dengan makin meningkatnya usia, maka jumlah sel telur ini akan berkurang. Di samping itu juga kualitas sel telur juga akan berkurang. Nah, pada usia-usia yang reproduksi, ya, terutama reproduksi itu kita bicara kurang daripada 35 tahun ya. Kurang dari 35 ya, Pak ya? 35 tahun ya. Antara umur 20 sampai 25 tahun, kemampuan atau fakultasnya dia, kemampuan untuk hamil itu tinggi. Bahkan penelitian menyebutkan antara 80 sampai 90% dalam 1 tahun pertama untuk bisa menjadi peluang hamil secara alami. Ya, itu pada usia 20-25. Dengan menambahnya usia antara 25 sampai 30, maka fakultasnya akan menjadi menurun. Kemampuannya juga semakin menurun. Ya, menurun kurang lebih antara 10 sampai 50, 10 sampai dengan 20% penurunannya. Nah, pada usia lebih daripada 35 tahun, secara teoritis itu kemampuannya untuk hamil juga maka akan lebih menurun, yaitu kurang lebih antara 10 sampai dengan 15%. Itu pada usia yang 35 tahun. Sehingga pada usia yang lebih dari 35 tahun, kita lebih agresif istilahnya ya, lebih agresif untuk memberikan terapi pada program kehamilan ini. Oke. Ya. Baik dok, baik terima kasih dokter, penjelasannya udah sangat jelas sekali. Ini ada pertanyaan berikutnya nih dok. Mungkin ini nyambung juga dengan pertanyaan yang dengan penjelasan yang dokter sampaikan tadi.
Pertanyaannya kurang lebih seperti ini dok, tidak merasa ada masalah untuk bisa hamil karena sudah pernah hamil beberapa kali, tetapi selalu mengalami keguguran. Nah mungkin dokter bisa jelaskan ini termasuk ke dalam infertilitas apa nih dok, dan bagaimana dok sebetulnya untuk kasus Ya, seperti ini? baik. Jadi kalau sampai memang tidak ada masalah, maksudnya tidak ada masalah, maksudnya begini, pada pertanyaan tersebut, ini masuk ke dalam kriteria infertilitas sekunder. Jadi Sekunder. pada sekunder ya. Jadi pada infertilitas sekunder itu pada kedua pasangan yang sebelumnya sudah pernah punya momongan, kemudian ingin punya momongan lagi yang kedua ataupun ketiga mengalami gangguan, atau pada kedua pasangan yang beberapa kali hamil tetapi tidak sampai pada eh, menjelang persalinan, Iya. atau terjadi suatu keguguran berulang ya. Kalau di istilah medis kita sebut sebagai keguguran berulang. Nah, pada kasus keguguran berulang ini memang harus kita cari penyebabnya. Ya, sampai dengan sekarang penyebab pastinya kita masih belum bisa dapatkan. Tapi banyak cukup kita harus lihat satu persatu. Apakah memang ada faktor infeksi yang berpengaruh, kemudian apakah memang ada gangguan pembekuan darah, kemudian apakah memang adanya faktor gangguan metabolik, paling banyak adalah oleh karena kencing manis, darah tinggi, ya. Kemudian apakah memang ada kelainan pada sperma ataupun kelainan pada sel telur juga bisa berpengaruh. Kelainan bawaan pun juga bisa, tapi memang tidak banyak, tapi mungkin paling banyak ya pada kasus keguguran berulang. Nah dari situ, dari pemeriksaan itu, apa nanti yang kita dapatkan, baru dari situ akan kita lakukan terapinya dari situ pada kasus keguguran berulang. Ya. Dok, saya sedikit penasaran lagi nih dok dengan yang tadi dokter sampaikan. Jadi walaupun memang sudah terjadi kehamilan gitu, kemudian terjadi keguguran, itu faktor sperma juga masih ada ya dok ya, menjadi penyebab dari Masih bisa keguguran itu. faktornya. Iya, masih bisa dari situ. Jadi menyebabkan gangguan pertumbuhan pada embrionya. Iya. Pertumbuhan pada embrionya di situ ya. Jadi bisa ketemu, tapi nah ini embrionya ini yang menjadi kurang baik sehingga menjadi keguguran berulang. Oke, baik. Ini informasi juga untuk teman-teman, untuk kita semua teman-teman, bahwa memang ketika terjadi keguguran tidak selalu istri yang salah gitu ya, tidak selalu kondisi istri, Ya. karena memang juga ada faktor dari sperma yang pada akhirnya juga berpengaruh kepada embrio, sehingga ya itu tadi mungkin kegagalan dalam mempertahankan kehamilan. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya nih dok, saya bacakan lagi dok. Ya. Nah, kalau misalkan ada wanita nih dok, atau belum menikah gitu misalkan, nah untuk menanggulangi infertilitas gitu dok, kira-kira bagaimana dok tips-tips dari dokter? Mohon maaf agak putus-putus di suaranya. Mungkin bisa diulang lagi pertanyaannya. Baik dokter. Jadi untuk mungkin pertanyaannya seperti dok, untuk wanita yang memang belum menikah gitu ya dok, ada nggak kiat-kiat dari dokter atau tips-tips dari dokter untuk menanggulangi infertilitas gitu dok mungkin? Iya, baik ya, itu salah satu pertanyaan, itu salah satu pertanyaan yang menarik ya. Jadi bagaimana untuk mencegah supaya tidak terjadinya infertilitas? Salah satunya adalah dengan tindakan preventif, yaitu dengan memeriksakan kondisi sedini mungkin pada pasangan usia subur, terutama pada pasangan yang akan menikah. Ya. Jadi pemerintah itu sendiri juga sudah memfasilitasi ya, tidak hanya bisa juga di fasilitas kesehatan yang primer pun ya mungkin juga bisa untuk melakukan di situ, untuk melakukan pemeriksaan awal, screening awal untuk yang terkait dengan infertilitas ya. Dan otomatis ini sebaiknya ya kedua pasangan untuk memeriksakan ya. Jadi yang pertama terutama terkait sama usia ya, kedua pasangan terkait pada usia. Kemudian yang kedua memeriksakan diri. Jadi yang mungkin hal pertama yang mesti dideteksi kalau pada seorang wanita itu adalah dengan melihat siklus menstruasinya.
Siklus menstruasi yang pertama. Ya, ya. Jadi bisa diamati sendiri. Kalau itu bisa pengamatan sendiri, yaitu dengan siklus menstruasinya. Jadi siklus menstruasi yang normal itu frekuensinya itu antara 3 sampai dengan 8 hari. Maaf, lamanya itu antara 3 sampai 8 hari. Ya, 3 sampai 8 hari. Kemudian frekuensinya kurang lebih antara 28 sampai dengan 30 28 sampai dengan 30 hari, ya. Kemudian lagi tidak ada rasa nyeri yang sampai menimbulkan gangguan pada aktivitas. Jadi memang pada saat sebelum menstruasi memang ditandai dengan adanya nyeri dan perubahan mood, biasanya seperti itu. Tapi nyeri ini tidak sampai menimbulkan gangguan aktivitas. Ya. Jadi setiap kali mau datang bulan sampai nyeri yang hebat, nyeri yang mengganggu sekali, sampai harus minum obat-obatan anti nyeri. Nah, itu berarti sudah ada gangguan di situ. Kemungkinan sudah ada gangguan di situ. Ya. Nah, dari situ kalau bisa kita melihat dari siklus menstruasinya, kalau memang cukup teratur, ya rasanya mudah-mudahan populasinya atau pertumbuhan sel telurnya diharapkan baik. Ya. Yang kedua juga bisa melakukan evaluasi secara mandiri dengan melihat dari dari berat badan. Ya. Jadi berat badannya tadi sudah saya sampaikan dari masukkan kurus itu, nah itu yang harus juga dijaga. Yang ketiga juga ya kembali lagi ya pada pola hidup yang sehat itu juga penting ya. Misalnya faktor nutrisi, kemudian menjaga lifestyle, apalagi meskipun dalam kondisi yang sekarang ini tingkat stres cukup tinggi ya. Jadi banyak yang nggak bisa kita hindari ya, nggak bisa kita hindari. Nutrisi ya juga demikian, gitu. Tapi paling nggak untuk pada pasangan-pasangan pernikah ini ya, mungkin bisa mulai menjaganya dari situ dan juga bisa mewaspadainya juga dari situ ya. Tidak ada salahnya juga kemudian memeriksakan pada dokter kandungan untuk melihat dengan melakukan pemeriksaan USG. Dengan melakukan pemeriksaan USG dilihat bagaimana kondisi dari kandungannya itu sendiri. Nah, kalau pada pria ya tidak ada jalan lain selain untuk melakukan pemeriksaan sperma analisa untuk melihat bagaimana kondisi spermanya tersebut. Ya, mungkin dari situ ya untuk evaluasinya ya. Oke, Dok, saya tadi sedikit mencatat, Dok. Jadi bahwa kalau misalkan pun mereka pas laki-laki atau perempuan yang belum menikah pun masih boleh ya, Dok, ya untuk datang ke dokter kandungan seperti itu mungkin, Dok, ya. Ya, itu sangat disarankan sekali. Kalau di negara-negara maju, mereka sudah rutin untuk melakukan pemeriksaan kondisi reproduksi pernikahnya, mereka sudah rutin. Ya, sebelum mereka menikah. Kita masih belum mungkin terkait sama budaya dan lain sebagainya ya. Ini juga masih banyak pertimbangan yang ada di situ. Ya, tapi paling nggak minimal kita bisa melakukan evaluasi sendiri ya. Melakukan evaluasi secara mandiri ya. Melihat siklus men, kemudian berat badan, menjaga berat badan, kemudian pola hidup itu termasuk olahraga ringan itu juga baik untuk pertumbuhan kualitas atau sel telurnya itu juga. Demikian juga pada pria juga. Ya. Oke, dokter. Oke, Dok, mungkin kita sedikit melebar lagi dulu di pertanyaannya. Tadi kan dokter sampaikan bahwa infertilitas itu ketika pasangan suami istri sudah berhubungan rutin ya, Dok, ya, tanpa alat kontrasepsi selama 1 tahun atau lebih dan juga tapi belum memiliki keturunan. Itu tergolong ke dalam infertilitas. Nah, untuk penanganan infertilitas sendiri, Dok, kan ada program-program yang mungkin ada yang alami, ada yang IUI, ada yang IVF. Nah, kalau yang alami kan mungkin sudah banyak yang tahu ya, Dok, atau hampir semua orang juga sudah tahu program alami itu seperti apa. Tapi untuk IUI, Dok, atau untuk INSEM, ini mungkin hanya segelintir orang yang tahu. Boleh dijelaskan, Dok, penanganan infertilitas dengan cara inseminasi itu seperti apa, Dok? Baik, jadi kalau sudah pada tahapan ini bagian terapi, maka lini pertama kita tetap menganjurkan ya, tetap kita kita pertimbangkan juga faktor usia ya, faktor usia. Kemudian yang kedua
Jadi pemilihan terapi itu tergantung dari satu faktor usia, yang kedua lamanya menikah, ya, kemudian adanya keluhan-keluhan. Ya. Nah, terutama kalau memang faktor usia, terkait faktor usia, bila faktor usianya sudah lebih dari 30, apalagi menikahnya sudah sekian tahun, maka kita akan lebih agresif ya terapinya. Ya. Tapi kalau memang pada menikah mungkin masih pada awal, usia juga masih kurang dari 25 ataupun 25, sekitar segitu, maka eh, kita masih bisa melakukan intervensi berupa pemilihan terapi dengan obat-obatan, ya, obat-obatan apa untuk melakukan pematangan pada sel telurnya, bisa dengan induksi ovulasi atau pematangan pada sel telur. Di samping yang kedua yaitu dengan evaluasi dari lifestyle itu tadi, ya. Jadi faktor-faktor risiko yang ada itu juga dengan melihat dari kondisi berat badannya itu, ya. Nah, kemudian kalau memang dari lini pertama itu gagal, yaitu baik dengan pengaturan kondisi lifestyle atau penurunan berat badan ataupun yang faktor lainnya yang menyebabkan, ya, dan penggunaan dengan obat-obatan juga masih belum memberikan respon, maka lini kedua adalah dengan melakukan pematangan daripada sel telur itu dengan obat-obatan injeksi, ya, dan obat-obatan metode suntik. Nah, itu. Nah, untuk yang masalah inseminasi ini juga masuk dalam yang ini kedua, ya. Jadi inseminasi itu adalah suatu tindakan dengan memasukkan sperma yang terpilih ke dalam rahim seorang wanita atau pasangannya, ya, pasangannya itu. Jadi setelah kita lakukan induksi pada sel telur, jadi induksi itu kita berikan obat-obatan untuk mematangkan pada sel telurnya. Nah, pada saat matang sel telurnya itu, bagaimana kita mengetahui matang? Kita lakukan pemeriksaan dengan menggunakan USG, ya. Sebelumnya juga kita akan juga menentukan bagaimana kondisi hormonnya. Kita periksa hormonnya, gitu ya. Periksa hormon, apabila hormonnya tersebut masih baik, memenuhi syarat untuk dilakukan inseminasi, ya. Begitu juga kondisi sperma, apabila masih memenuhi syarat untuk melakukan kita lakukan inseminasi, maka pada saat masa subur, ya, pada saat masa subur kita lakukan pemeriksaan. Bila sel telurnya itu ternyata mencapai targetnya, sel telurnya menjadi besar. Sel telurnya menjadi besar, kita lakukan evaluasi dengan USG, kita ukur, ukurannya itu 18 mili, ya, itu artinya cukup besar, ya. Nah, baru kita berikan obat-obatan untuk pecah sel telur. Nah, setelah pada saat waktunya kita berikan pecah sel telur, maka sperma ini akan sebelum dimasukkan ini akan dilakukan preparasi. Jadi preparasi itu adalah tindakan dengan cara mengolah daripada sperma itu tersebut dengan menggunakan bahan-bahan tertentu. Kemudian kita pilih sperma-sperma mana yang baik, gitu. Sperma-sperma mana yang normal kita ambil, kemudian kita masukkan dalam preparasi, kemudian kita masukkan ke dalam rahim dari pasangannya itu. Oke. Jadi demikian kalau yang untuk sekilas tanya inseminasi, ya. Baik, dok. Jadi tadi teman-teman semua, mungkin ini untuk informasi teman-teman. Jadi ketika teman-teman atau pasangan suami istri datang ke dokter, mungkin ada beberapa opsi ya, dok, ya. Ada beberapa opsi masalah treatment. Tadi seperti dilihat dari usia, kalau misalkan masih muda, mungkin bisa diupayakan dengan program alami terlebih dahulu, gitu ya, dok, ya. Kemudian kalau misalkan itu mungkin tidak terlalu berpengaruh, akan dilanjut lagi tadi ke inseminasi. Begitu ya, dok. Atau mungkin juga bisa aja langsung pada inseminasi bila yang terkaitnya pada faktor usia ataupun lamanya menikah. Faktor usia dan lamanya menikah. Bila usianya sudah mungkin di atas 30, ya, ataupun juga hasil kualitas spermanya juga kurang begitu baik, ya. Kemudian juga lamanya menikah juga ternyata sudah 4 tahun ataupun 5 tahun. Nah, kita bisa langsung change masuk ke dalam inseminasi, artinya kita
bisa lebih agresif dari situ. Oh iya, betul-betul. Jadi peluang untuk bisa hamilnya juga akan lebih tinggi ya dok ya. Ya, Nah, harapannya di dok, tadi situ. dokter untuk usia sendiri dok, kalau untuk pasien atau pasangan suami istri yang ingin menjalani program inseminasi, batas maksimum usianya ada nggak dok? Misalkan kalau setelah sekian Ya, nggak bisa misalkan. ya, baik. Jadi memang batasan usia itu menjadi satu patokan yang utama ya. Tetapi tidak serta-merta usia itu yang menjadi yang utama sekali gitu ya. Kita juga harus melihat bagaimana kualitas daripada spermanya itu sendiri. Hmm. Ya, spermanya seberapa, kalaupun adanya suatu gangguan, seberapa buruk spermanya itu. Ya, apabila tidak didapatkan pada kondisi yang azoospermia, tidak ada sperma sama sekali, meskipun usianya muda, ya kita tidak bisa melakukan untuk inseminasi. Oh, Jadi azoospermia itu suatu kondisi di mana tidak didapatkan sperma sama sekali, sperma yang sehat ataupun tidak ada sperma sama sekali. hmm. Nah, kita tidak bisa untuk melakukan tindakan inseminasi. Kemudian selain patokan usia, kita juga melihat bagaimana kondisi ibu. Ya, kondisi ibu itu misalnya adanya penyakit kencing manis yang memberat, kemudian adanya kelainan-kelainan yang lain, itu juga dipertimbangkan. Tetapi kalau semuanya memenuhi syarat, ya, kita biasanya pada usia kurang dari 40 tahun. Oh, kurang dari Kurang dari 40 tahun, ya. Kurang dari 40 tahun masih bisa dilakukan inseminasi. Ya, tapi dengan berbagai, memang ini masih kontroversi. Ada yang usia sudah lebih daripada 35 tahun, kemudian lama menikahnya sudah cukup lama, apalagi disertai dengan adanya gangguan-gangguan nyeri ataupun gangguan-gangguan pada menstruasinya yang sudah cukup lama, maka disarankan untuk bisa langsung yang bayi tabung untuk di situ. Ya. Oke. Jadi makanya perlu adanya suatu pemeriksaan yang lengkap. Tapi pada kondisi yang semuanya baik, tidak ada apa-apa, kondisi yang masih baik itu dalam artian pemeriksaan semuanya itu masih memenuhi syarat pada dilakukannya inseminasi, ya biasanya kita pakai dengan usia batasan maksimal kurang dari 40 tahun ya. Oke dok. Dok, tadi kan dokter sedikit menyinggung ya terkait dengan syarat-syarat bisa atau tidaknya dilakukan inseminasi. Tadi ada sperma yang kondisinya mungkin tidak terlalu buruk, kemudian usianya juga di bawah 40 tahun kalau bisa. Nah, selain itu dok, biasanya ada pemeriksaan lain nggak dok yang wajib dilaksanakan atau diberikan kepada orang-orang yang ingin insem? Untuk istri misalkan Ya. gitu. Iya, pada seorang wanita sebelum kita pada saat pemeriksaan awal, kita lakukan pemeriksaan hormon. Ya. Jadi Hormon dulu. kalau pada seorang wanita, ya, berapapun usianya, kita harus menilai bagaimana cadangan ovariumnya. Yang dimaksud dengan cadangan ovarium itu kemampuan daripada ovarium tersebut atau kemampuan daripada sel telur tersebut untuk bisa matang dan bisa dibuahi dengan baik. Nah, itu kita harus menilai di situ. Ini sel telurnya berapa ini yang kira-kira bagus, yang sampai bisa diharapkan bisa dibuahi sampai terjadi suatu kehamilan. Nah, salah satu pemeriksaannya yang pertama kita melihat dulu bagaimana siklus menstruasinya. Jadi ya, kalau pada seorang wanita kita lihat siklus menstruasi secara normal, secara alami. Apabila sesuai dengan yang kriteria yang tadi saya sampaikan, ya harapannya produksi sel telurnya baik, ya. Kemudian ovulasinya atau sel telurnya yang akan dibuahi harapannya baik. Kemudian yang kedua, pemeriksaan kesuburan awal itu bisa juga dengan menggunakan alat yaitu namanya adalah LH test. Sekarang sudah cukup banyak ya dijual di pasar bebas itu ya, tes kesuburan ya, istilahnya tes kesuburan ya. Nah, itu banyak dijual di apotek-apotek. Nah, itu juga bisa dipakai untuk menilai kualitas kesuburan dari seorang wanita itu sendiri. Jadi dari segi hormon pada ya saat dok ya? nanti, ya dari segi hormon ya, itu kita periksa LH hormon, LH urinnya ya. Jadi pemeriksaannya dilakukan pada saat pertengahan siklus menstruasi. Ya. Pertengahan siklus. Untuk bisa mengetahui siklus menstruasinya baik, kita paling nggak dicatat
dalam 3 bulan terakhir, Pak, enggak. Dalam 3 bulan terakhir, siklus menstruasinya berapa hari. Kemudian setelah didapatkan selama 3 bulan kira-kira berapa hari. Pokoknya yang pertama 28 hari, yang kedua 29, yang ketiga 28. Nah, itu kemudian di total, kemudian dibagi 3. Nah, kira-kira di pertengahan siklus itu nanti akan dilakukan tesnya, ya. Tesnya itu berupa dengan tesnya itu dengan pemeriksaannya dengan menggunakan air seni, ya. Pemeriksaan suhu hari, air seni, kemudian bisa dicelupkan ataupun diteteskan pada alat tersebut. Mirip dengan tes pada kehamilan, ya, mirip pada tes kehamilan, ya. Nah, nanti hasilnya akan positif ataupun negatif. Ya, itu secara kasar gambaran bahwa harapannya ini dengan masa subur yang baik, ya. Kemudian pemeriksaan yang lebih detail lagi, yaitu pada saat pada itu kita melakukan pemeriksaan dengan transvaginal, ya. USG ya, Dok, ya? Awal, ya, USG, ya, dengan menggunakan USG. Pada saat awal menstruasi, kita lakukan pemeriksaan USG, kita hitung jumlah sel telurnya berapa. Kemudian kita lakukan pemeriksaan hormon. Ada yang namanya hormon AMH itu, ya, pemilihan hormon. Itu salah satu hormon yang sekarang dipakai sebagai patokan untuk menilai bagaimana kondisi sel telurnya itu baik atau tidak. Karena hormon ini nanti yang akan memicu pemilihan sel telur, bahkan sampai dengan pematangan sel telur. Nah, itu kita lakukan pemeriksaan. Itu untuk yang lebih detail lagi, ya, dari situ. Nah, itulah yang harus kita nilai bagaimana kondisi cadangan daripada indung telur seorang wanita. Oke. Dok, kalau pemeriksaan HSG, Dok, apakah itu masuk ke dalam protokol untuk menilai ini kondisi istri ini layak untuk insem atau tidak, Dok? Ya, karena HSG masuk dalam kondisi masuk dalam salah satu pemeriksaan, ya, yang kita lakukan untuk melakukan inseminasi. Jadi HSG itu dengan melakukan tujuannya adalah untuk menilai apakah saluran telurnya atau tuba fallopi ini buntu atau tidak. Jangan sampai kita lakukan inseminasi dalam kondisi yang buntu, gitu. Karena tidak ada keluhan. Intinya tidak ada keluhan, kecuali memang dulu sering sekali misalnya adanya keluhan keputihan, sering melakukan keputihan. Keputihannya sampai yang mengganggu, ya. Keputihan yang mengganggu, jadi tidak hanya sekedar bening. Keputihan yang mengganggu itu adalah ditandai dengan adanya keluhan fatal, perubahan warna, kemudian adanya berbau, terus bahkan sampai dengan nyeri di daerah panggul. Nah, terutama nyeri daerah panggul yang berulang, ini kita harus curiga adanya gangguan pada saluran telur. Nah, itu harus dipastikan dengan pemeriksaan HSG. Jadi HSG itu dilakukan pemeriksaan semacam radiologi, ya, dengan menyemprotkan cairan kontras ke dalam rahim sampai dengan sel telur. Kemudian dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan ronsen. Nah, dari situ kelihatan itu saluran telurnya itu buntu apa tidak. Bisa juga dengan metode yang tidak terlalu invasif juga, itu kita lakukan dengan ISS istilahnya, atau infus salin sonografi, ya. Kita lakukan bisa di poli saja, tidak harus sampai yang ronsen itu, ya. Cuman penilaiannya ya memang tidak sedetail daripada yang HSG. Ya. Itu dengan menyemprotkan cairan, kemudian kita lakukan pemeriksaan dengan menggunakan USG, dilihat evaluasi bagaimana ada buntu atau tidak pada saluran telurnya. Oke, ya, tapi sama-sama untuk memeriksa tuba tadi, ya, Dok, ya? Ya, sama-sama untuk memeriksa tuba, ya, untuk memastikan tubanya, ya. Oke. Dok, kalau misalkan tadi yang dokter sampaikan, kalau misalkan saya sedikit rangkum untuk hal-hal yang dilakukan ketika menjalani program inseminasi, ya, itu kan tadi ada pertama tentu pemeriksaan yang 3 tadi, ya, Dok, ya, pemeriksaan hormon, transvaginal, tadi USG, dan juga tadi ada HSG atau SS tadi yang bisa dilaksanakan. Kemudian juga nanti akan ada proses penyuntikan untuk pematangan telur, ya, Dok, ya? Ya.
Ya, Tanpa kemudian akan dilanjutkan dengan proses sperma yang dipreparasi terlebih dahulu. ya, Sehingga nanti ya. akan, kalau misalkan kita bilang bedanya dengan program alami, ini akan lebih jauh meningkatkan peluang kehamilan. Apakah bisa dikatakan seperti itu, Dok? Ya, bisa dikatakan begitu. Karena kita sudah preparasi spermanya ya. Kita pilih ini sperma yang bagus-bagus ini kita pilih ya. Hmm, Jadi yang hmm. sebelumnya pada pemeriksaan awal sperma ternyata ada gangguan pada motilitas. Gangguan motilitas itu gangguan pergerakan spermanya Pergerakan sampai sperma. di bawah ya, gangguan pergerakan sperma itu bisa meningkat sampai dengan 80%. Oh, Kualitas spermanya itu bisa meningkat sampai dengan 80% setelah kita pilih, setelah kita preparasi semuanya itu. oke, oke, Diharapkannya Dok. seperti begitu diharapkannya. Oke, oke. Dok, kalau untuk peluang dari keberhasilan dari program inseminasi atau IUI, itu apakah semua orang punya peluang yang sama, Dok? Atau ada kondisi-kondisi tertentu yang mungkin ini lebih besar, ini lebih kecil peluangnya? Ada nggak, Dok, kira-kira, Dok? Ya, jadi semua peluang itu terkait dengan faktor usia. Ya, Sekali lagi terkait faktor dengan usia, faktor Dok. usia. Faktor usia itu menentukan ya. Faktor usia, kemudian lamanya menikah, di samping juga profil biofisik seorang itu berbeda-beda. Itu yang kadang-kadang sulit untuk kita untuk kita prediksi secara pastinya ya. Tapi pada kondisi yang normal, maksudnya kondisi normal ini, tetapi pada usia reproduksi yang yang masih cukup yang ya mungkin usia antara 20 sampai atau kurang dari 30 tahun ya, kurang dari 30 tahun ya. Kemudian lama menikah juga masih belum terlalu lama sekali, antara 1 sampai 2 tahun segitu ya. Peluang keberhasilannya itu antara 20 sampai dengan 30% maksimal. Beberapa jurnal menyebutkan sampai 20% keberhasilan untuk inseminasi. Oke, oke, Dok. Ya, Dok, mungkin ini pertanyaan terakhir yang sudah kami rangkum ya, Dok. Nah, kalau misalkan seseorang atau satu pasangan sudah menjalankan program inseminasi, kemudian gagal, itu ada maksimum pengulangan nggak, Dok? Apakah kalau memang sudah sekali gagal, sudah harus pilih program yang lain gitu, mungkin dengan bayi tabung seperti itu. Apakah ada batasan maksimumnya, Dok? ya. Batasan maksimum kita pakai kalau apa eh, dari konsensus ya, dari persetujuan bagian itu 3 kali kita lakukan inseminasi itu 3 kali. Nah setelah itu baru change untuk program yang lainnya. Tetapi kembali lagi ya, semua itu tergantung dari bagaimana kesepakatan antara dokter dengan pasien, antara suami dengan istri. Apakah mau melanjutkan terus atau bagaimana? Nah itu kembali lagi ke apa? Bagaimana kesepakatannya bersama seperti itu. Ya. Di samping juga kita akan otomatis akan mengevaluasi lagi. Kira-kira ada kelainan-kelainan lain enggak yang masih belum terdeteksi dari situ. Itu juga menjadi bahan pertimbangan di situ ya. Tapi kalau secara konsensus 3 kali. Tapi semua ya tergantung dari kesepakatannya itu bagaimana di situ. Ya. Oke, dokter. Dok, sekarang kita bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom komentar ya, Dok. Ini sebentar saja, mungkin Ya. kita mohon izin waktu dari dokter 10 menit atau 5 menit, mungkin Dok bisa. Ya. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk, Dok, di kolom komentar live Instagram. Ini ada dari Ayem Natasha. Ayem Natasha. Dok, saya pasien dokter di RS Al Irsyad. Untuk HSG, baiknya dilakukan saat kapan, Dok? Nah, ini pertanyaan dari pasien dokter nih, Mbak Ayem Natasha, Dok. Ya. Jadi sebenarnya pada pasangan yang menikah 1 tahun, ya, maksudnya pasangan yang menikah 1 tahun, kemudian kita tidak curigai adanya suatu kelainan atau adanya gangguan pada rongga panggul, ya. Nah, itu kita masih ataupun kita akan melakukan program ataupun walk-up infertilnya itu masih dengan menggunakan hubungan secara alami ya. Jadi
dengan kita tidak melakukan belum sampai pada inseminasi ya, belum sampai pada inseminasi ataupun kita masih menggunakan pada apa pengobatan ya, pada obat-obatan, kita masih belum perlu dulu untuk evaluasi dari saluran telurnya. Kecuali kalau memang ada sering mengalami keluhan, misalnya nyeri saat menstruasi. Kemudian lagi, ya ini semua kontroversi ya. Sebenarnya kalaupun mau diperiksakan semuanya ya tidak ada masalah gitu ya. Cuman itu kan ya kita perlu pertimbangan yang bijak gitu ya. Jadi mau diperiksakan dari sejak awal, periksa hormon semua lengkap, periksa kondisi periksa lengkap semuanya, pemeriksaan ronsen, dan sebagainya. Ya, tapi cuman kan kita harus memilah-milah di situ ya. Perlu ada suatu kebijaksanaan tertentu dengan melihat kondisi klinisnya. Apabila tidak ada keluhan nyeri panggul, nyeri daerah panggul, terutama saat menstruasi, ataupun karena akibat dari kecurigaan karena faktor infeksi yang berulang atau apa, mungkin masih bisa kita tunda dulu untuk pemeriksaan HSG-nya ini ya. Apalagi kalau semuanya dengan program yang masih pada lini pertama. Lini pertama itu aja dengan obat-obatan, kemudian dengan hubungan secara teratur ya. Nah, itu masih belum diperlukan. Tapi mungkin bisa jadi akan nanti diperlukan untuk pemeriksaan di situ. Baik, dokter, mudah-mudahan tadi bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Ayem Natasha. Ini ada pertanyaan kedua, Dok. Saya izin bacakan. Sorry dokter, dok mau tanya, jika ovulasi induksi gagal, apakah ada maksimal melakukan ovulasi induksi? Mohon berkenan menjawab, dokter. Ya, jadi induksi ovulasi itu adalah suatu proses dengan pemberian obat-obatan, baik itu secara oral ataupun minum maupun dengan induksi untuk menyebabkan pematangan daripada sel telurnya. Ya. Dan ini sangat terkait sekali dari berbagai macam faktor, terutama faktor usia, kemudian pengaruh juga dengan masalah ya berat badan, kemudian apakah ada faktor-faktor profil biofisik yang lain, gangguan profil biofisik yang lain, misalnya adanya diabetes, darah tinggi, itu juga sangat berpengaruh di situ. Nah, biasanya umumnya itu sekarang itu gini, jadi ini pertama tetap kita gunakan untuk yang obat-obatan oral ya. Kita coba dengan ada step-stepnya. Pertama dengan oral dulu, dengan minum. Itu bisa kita naikkan dosisnya sampai maksimal. Bila oral tidak berhasil, maka kita ganti dengan metode yang injeksi ya. Metode injeksi itu sekarang juga, atau yang metode suntik itu sekarang juga sudah cukup banyak berkembang suntik hormon untuk bisa memicu kematangan daripada sel telur itu sekarang juga cukup banyak ya, berkembang macam-macam produknya ya. Tetapi apabila biasanya kalau memang dilakukan induksi sampai beberapa kali masih juga belum matang-matang, itu biasanya terkait dari faktor usia. Biasanya usia lebih dari 40 tahun ya, usia lebih dari 40 tahun, ataupun adanya gangguan pada kelainan daripada indung telurnya, misalnya ada suatu endometriosis yang berat, dulunya pernah ada suatu kista dari endometrioma yang cukup berat sehingga menyebabkan, atau mungkin juga dari sejak awal itu cadangan dari ovariumnya, cadangan dari sel telurnya itu memang sudah sedikit sekali. Kita lakukan pemeriksaan darah, kita lihat cadangan sel telurnya, terutama dengan pemeriksaan hormon AMH-nya itu sudah sangat rendah sekali. Nah, ini pasti akan memerlukan dosis yang sangat tinggi sekali. Dan ini perlu kita sampaikan di awal, ya, bahwa nanti program ini kemungkinan akan menggunakan obat-obatan yang cukup banyak di situ. Ya, mungkin itu pertimbangannya, ya. Baik dokter. Dok, mungkin sebetulnya banyak sekali teman-teman kita yang ingin berdiskusi lebih jauh ya dok, tapi sayang sekali waktu membatasi kita. Terima kasih tadi dokter sudah menyampaikan penjelasan terhadap kita semua. Mungkin ada banyak teman-teman kita semua yang awalnya tidak tahu, jadi tahu, yang awalnya mungkin ragu, akhirnya jadi semakin yakin gitu. Dok, terakhir sebagai penutup dari dokter, mungkin boleh nggak dokter kasih kiat-kiat
untuk teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang sedang berjuang untuk mendapatkan buah hati. Ya, baik. Jadi sebagai akhir sesi dari sini, yang perlu kita ketahui bersama, yang perlu disadari bersama bagi pejuang garis 2 bahwa masalah infertilitas itu tidak hanya masalah pada wanita saja, tetapi pria juga memiliki kontribusi yang cukup besar, kurang lebih antara 40-50%, sehingga perlu adanya suatu kesepakatan bersama. Karena nanti terapi dan pemeriksaannya juga akan bersama-sama. Kemudian yang kedua, perlunya adanya suatu tindakan preventif pada pasangan-pasangan usia subur, yaitu paling enggak untuk sudah mulai mewaspadai bagaimana kondisi ataupun fungsi daripada reproduksinya, yaitu dengan melihat bagaimana siklus menstruasinya, adakah nyeri hebat saat menstruasi, gangguan menstruasi, begitu juga dengan berat badan dan lain sebagainya, ya. Dan bila perlu melakukan konsultasi bersama. Ya. Kemudian yang ketiga, yang sedang berjuang, maka faktor usia ini menjadi satu faktor penentu dari infertilitas, karena ini merupakan sudah alaminya seperti demikian. Ya. Jadi bagian jangan ditunda. Meskipun infertilitas sendiri juga banyak misterinya, istilahnya misterinya masih banyak, tapi tindakan pengobatan yang sudah dilakukan ataupun yang akan mau dilakukan itu merupakan salah satu usaha kita untuk mendapatkan suatu momongan. Gitu, ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan atau simpulkan di sini, ya. Dan harapan terakhir, semoga bagi pejuang untuk garis 2 ataupun yang akan melakukan program di sini, semoga diberikan yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Amin. Berhasil semuanya. Amin, amin ya Allah. Amin. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan teman-teman semua bisa menggapai apa yang selama ini dicita-citakan, mendapatkan buah hati yang diimpikan. Dan mungkin sebagai kesimpulan dari saya, terima kasih dokter. Pertama, tadi dokter sudah menyampaikan banyak hal. Ini mudah-mudahan menjadi kebaikan bagi dokter dan juga mudah-mudahan teman-teman semua, sahabat-sahabat kita menjadi ada temannya gitu untuk bisa berjuang. Mereka tidak sendiri. Kami, Klinik Fertilitas Indonesia, dalam hal ini khususnya Rumah Sakit Al-Irsyad Surabaya dan juga dokter dalam hal ini mungkin akan sangat dengan senang hati untuk membantu teman-teman semua dalam berjuang mendapatkan buah hati. Dokter, sekali lagi terima kasih. Ya. Terima kasih Mas, kesempatannya, sukses selalu, semoga semuanya berhasil. Terima kasih. Ya. Amin. Terima kasih dokter. Untuk live Instagram kali ini kita tutup. Terima kasih banyak. Semoga di lain waktu kita bisa berjumpa kembali. Semoga teman-teman semua yang menyaksikan hari ini dapat mendapatkan manfaat yang bisa diambil di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam. Ya, mohon izin ya. Ya, dokter. Terima kasih banyak. Ya.